Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti KBM di semester baru ini walaupun melalui media online. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan semoga yang sedang diberi ujian sakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita niatkan untuk mencari ilmu, untuk belajar dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan doa tadi bisa mempermudah kita untuk memahami ilmu-ilmu dan pelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Pada mata pelajaran kali ini, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Marsih. Jadi untuk teorinya nanti akan saya sampaikan, kemudian untuk praktek-prakteknya nanti kalian akan belajar bersama Bu Marsih. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk pada bab yang pertama. Maka dari itu, simak terus video ini dan ikuti serta cermati penjelasan-penjelasan nanti. Jangan lupa untuk dicatat dan nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui media group. Pada bab pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang sikap dan perilaku wirausaha. Yang mana pada materi pertama nanti ada tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan siswa dapat 1. Memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Serta yang terakhir, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Nah, ini beberapa konsep akan kita bahas pada bab 1 ini. Jadi nanti kita akan mempelajari sikap dan perilaku, yang mana terdapat perilaku prestatif. Terdapat aspek-aspek perilakunya seperti kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan juga kerja mawas diri. Nanti kita kemudian akan mempelajari karakter wirausaha. Kemudian kita bisa mengetahui wirausaha itu apa sih? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian kita akan mempelajari tentang manfaat wirausaha serta kita bisa mengetahui peran dalam perekonomian nasional. Nah, itu tentang peta konsepnya. Sudah saatnya generasi muda seperti kalian harus bisa membuka kesadaran dan juga mengubah pola pikir ke depannya, bahwa nanti setelah lulus SMK tidak hanya bercita-cita sebagai pegawai negeri ataupun karyawan saja, tetapi kita bisa mengembangkan potensi dan juga kreativitas kita, salah satunya menjadi wirausaha. Nah, di sini perlu diketahui bahwa peran wirausaha itu menjadi penting di negara ini. Karena dengan menjadi wirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan juga bisa meningkatkan kemakmuran negeri ini. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi muda yang cerdas, yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dalam materi ini nanti kita akan mempelajari apa sih wirausaha itu. Nah, bagaimana menjadi wirausaha? Oke, maka dari itu mari kita simak terus bab pada pertama ini. Jangan lupa dicatat dan tetap dicermati. Kita mulai dari pengertian wirausaha. Tentunya kita sering mendengar kata wirausaha atau entrepreneur. Nah, istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon pada abad ke-18. Nah, dia merupakan seorang ekonom dari Prancis. Entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain price in order to combine them. Etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari pemanggilan kata tersebut bisa diartikan secara etimologis bahwa wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, definisi wirausaha juga disebutkan oleh beberapa ahli seperti Samsudin Suryana. Beliau menyebutkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri,
berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Atau seperti yang disebutkan oleh tokoh Prawirakusumo, beliau menyebutkan bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Atau tokoh dari luar seperti Joseph Schumpeter, beliau menyebutkan bahwa wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Seperti dalam bentuk yang pertama ada produk baru yang dikenalkan, ada metode produksi baru, dibukanya pasar baru, diperolehnya sumber pasokan baru dari komponen yang baru, dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan. Nah, dari beberapa definisi dan juga pengertian di atas tentang wirausaha, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita, yang mana mempunyai karakteristik seperti kreatif, inovatif, dan juga mempunyai ide-ide untuk mengembangkan sumber daya untuk menemukan peluang dan juga perbaikan hidup. Yang selanjutnya ada karakter wirausaha. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Maka, untuk menjadi wirausahawan harus memiliki kesiapan mental. Nah, jadi ada beberapa karakter yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu kreatif. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki karakter yang kreatif. Kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Yang kedua adalah inovatif. Nah, seorang wirausahawan juga harus memiliki karakter inovatif, yaitu proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Nah, wirausahawan terkadang mempunyai inovasi atau ide-ide yang sebelumnya itu ide-ide sederhana atau mungkin sepele. Tetapi, asalkan merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa dijual, nah itu tidak apa-apa, harus dilanjutkan dan juga dikembangkan. Yang ketiga yaitu berani. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tapi juga harus dengan perhitungan yang cermat. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Nah, ini merupakan karakter yang juga harus dimiliki seorang wirausahawan. Nah, di sini kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus mampu mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Nah, seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada sesama mitra usaha. Yang nomor 6 adalah kerjasama. Nah, ini menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Kerjasama merupakan kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Nah, ini berarti bahwa seorang wirausahawan harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama partner-partner usahanya. Selanjutnya nomor 7 yaitu mandiri. Seorang wirausahawan juga harus memiliki pribadi yang mandiri. Di sini maksudnya yaitu tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Jadi harus bisa mandiri, bekerja keras untuk bisa menggapai impian dan cita-cita serta tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu percaya diri. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dimiliki seorang wirausahawan. Karena dengan kita memiliki karakter percaya diri, kita bisa lebih optimis dan tidak mudah pesimis. Jadi kita bisa lebih yakin untuk melangkah maju dan mewujudkan impian serta tujuan hidup kita. Nah, jadi sebagai wirausahawan tidak boleh pesimis, tetapi harus optimis. Nah, karena dalam mengembangkan usaha pasti jatuh bangun, pasti banyak sekali hambatan-hambatan. Maka dari itu, kita harus percaya bahwa kemampuan kita itu bisa untuk mencapai tujuan-tujuan dan juga impian-impian dari usaha-usaha kita. Yang selanjutnya yaitu jujur.
Jujur merupakan akar dari semua karakter. Nah, seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka semuanya akan hilang, semuanya akan sirna. Kepercayaan orang lain pun juga akan hilang. Karakter ini berkaitan dengan perilaku kita yang lainnya. Misalkan tadi dalam membangun kerjasama juga diperlukan kepercayaan antara satu sama lain. Maka dari itu kita harus menjaga kepercayaan itu dengan membangun karakter jujur kita. Jujur dalam berwirausaha, jujur dalam berperilaku. Kemudian yang ke-10 yaitu pantang menyerah. Penting sekali terutama saat menghadapi resiko kegagalan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menjalankan usaha pasti banyak lika-liku yang dihadapi, baik kegagalan-kegagalan yang kecil sampai kerugian-kerugian juga pasti bisa dialami oleh wirausahawan. Maka dari itu wirausahawan harus memiliki karakter yang pantang menyerah. Ketika gagal harus bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, dan seterusnya, pasti kesuksesan itu akan datang. Nah, kemudian selain dari karakter-karakter di atas, disebutkan juga dari Be Brave, ada 10 karakter wirausaha, ada 10D. Nah, ini bisa dibaca 10D, yaitu yang pertama, Dream, memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Yang kedua, Decisiveness, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, Doors, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Dedication, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Kemudian ada Devotion, tidak mengenal lelah, fokus. Kemudian yang ketujuh, Detail, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedelapan, Destiny, mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang ke-9, Dollars, ialah uang, bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ke-10, Distribute, mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Nah, itu dia beberapa karakter yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa kafaratul majelis, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Tetap taati protokol kesehatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi pada video berikutnya, pada materi-materi berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.